Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal mutabayyi'ani utawi wong kang adol tinuku loro iku bil khiyari tetep kelawan milih. Malam yatafarraqa selagine durung bisa sapa karone mutabayyi'ani. Pasal ini menjelaskan tentang jual beli, jadi antara penjual dan pembeli. Misalkan melaksanakan akad khiyar. Akad khiyar ini kesepakatan dua orang, jadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Biasanya kan begini, jadi misalkan orang mau beli itu kan tanya sama pembelinya, misalkan tanya, ini saya mau beli baju ini kira-kira harganya berapa. Terus misalkan ini kan yang saya belikan kan anak saya tuh, saya kurang tahu ukurannya pasnya berapa. Biasanya kan ukuran M, misalkan seperti itu yang si pembeli tadi. Ini misalkan kalau saya bawa pulang, kalau enggak sesuai dengan ukuran anak saya, bolehkah saya kembalikan? Nah, itu jadi ada perjanjian seperti itu. Terus si penjual menjawab boleh, kalau nanti enggak cocok sama anaknya, misalkan kebesaran atau kekecilan, boleh dikembalikan atau diminta diganti yang pas ukurannya atau dikembalikan saja. Itu ada semacam perjanjian seperti itu akad khiyar. Ya. Jadi selama belum berpisah, perjanjian seperti itu sah. Nah, yang tidak sah itu kan begini, misalkan kita beli saja, ini saya mau beli baju untuk anak saya, terus yang membeli, misalkan kita membeli itu kita sudah mengira-ngirakan, oh ini pas sepertinya kalau dipakai anak saya, terus kita nggak ada kata-kata kepada si penjual tadi, langsung kita beli, kita bawa pulang, ternyata sampai di rumah dipakai anak kita kekecilan. Nah, itu otomatis nggak boleh dikembalikan. Makanya kadang di toko itu kan barang yang sudah dijual, barangnya sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan, tidak boleh ditukar. Itu kan karuan kalau ada tulisan seperti itu, berarti mereka tidak menerima akad khiyar itu. Jadi kita harus pas. Tapi kalau tidak ada seperti itu, ya kita masih bisa negosiasi atau bisa melakukan khiyar tadi dengan perjanjian tadi. Jadi kalau tidak pas ya dikembalikan. Walahuma lan iku tetep kedue karone mutabayyi'ani ayastarito utawi nyento janji sapa karone mutabayyi'ani al-khiyaro ing milih ila salasati ayamin maring telu pira-pira dina. Kemudian ada batasannya khiyar itu, jadi sampai 3 hari. Jadi misalkan tadi kan sudah perjanjian, kalau baju ini misalkan kekecilan atau kebesaran saya kembalikan. Nah, kemudian kok perjanjiannya kan harus selama 3 hari, kok 3 hari belum dikembalikan, otomatis sudah batal perjanjiannya, jadi nggak boleh dikembalikan lagi. Wa idza wujida nalikane den temu bil mabi'i kelawan barang kang den dol aibun apa cacat, fal mustari mongko iku wenang kedue wong kang tuku rodu utawi balikake mabi'. Nah, ini maksudnya gini, jadi barang yang cacat, misalkan kan kita tidak tahu, kita membeli kambing
kebetulan kita kurang pengalaman dengan kambing, cuma kita melihat secara sekilas, oh kambing ini bagus, tapi kita kebetulan tidak paham, akhirnya kita mengadakan akad khiyar tadi. Kalau misalkan ini kambing ini kalau saya nggak cocok, boleh nggak dikembalikan, itu akhirnya boleh, tapi dalam waktu 3 hari boleh dikembalikan. Seperti di toko-toko kan ada apa itu, jaminan garansi itu kan, garansi 3 hari ditukar dengan yang kalau misalkan elektronik kan ada garansi 1 tahun. Kalau 1 tahun rusak, misalkan beli lampu itu loh, lampu itu kan ada garansinya, lampu Philips atau lain sebagainya, itu kan ada garansinya 1 tahun, kalau mati diganti baru. Nah itu ya sama seperti khiyar ini. Jadi kalau lebih dari 1 tahun nggak rusak, ya otomatis sudah batal perjanjiannya. Begitu juga itu kan lampu, padahal ini kalau barang ya 3 hari perjanjiannya, ini 3 hari khiyar itu. Jadi misalkan beli kambing tadi, itu kita kebetulan kurang paham tentang kambing, akhirnya kita lihat kambingnya bagus, kita beli, tapi waktu pas nego harga tadi kita sudah melaksanakan perjanjian, kalau ini sekiranya ada sesuatu saya kembalikan. Akhirnya sudah kesepakatan, akhirnya itu sampai di rumah, kebetulan misalkan saudara kita itu dokter hewan misalkan, kemudian melihat sekilas, loh ini itu kan apa, kambingnya ini sakit, ini punya penyakit apa itu, misalkan kena penyakit cacing pita atau apa, ini memang kelihatan segar, tapi ini 1 hari ke depan sudah enggak itu apa, sudah kurusan lagi kan, tambah kurus nanti. Akhirnya setelah kita mengetahui hal itu, kita kembalikan. Nah, otomatis yang penjual tadi harus menerimanya. Tuh. Walaya juzu lan ora wenang ba'u samroti opo adol woh-wohan mutlakon halim mutlak illa ba'da buduwi solahiha, kejaba sawuse pertelane bagus samro. Jadi jual beli buah-buahan itu secara mutlak tidak boleh, kecuali kalau sudah buduwi solahiha, jadi sudah kelihatan bagus buahnya. Jadi misalkan menjual buah mangga yang ada di pohon misalkan, jadi sekarang kan banyak tebasan itu kan kalau masih pentil itu nggak boleh dijual otomatis, atau masih agak berkembang itu juga belum boleh, kecuali kalau sudah kelihatan besar terus sudah apa agak kelawu, itu baru boleh, karena sudah terlihat jelas bahwa ini buah apa bagus. Itu butuh solahiyah, itu sudah kelihatan bagus buahnya. Begitu juga buah yang lainnya, jadi jangan terus pentilnya kelihatan bagus terus dibeli, nggak boleh, karena nanti siapa tahu rontok. Tapi kalau sudah buahnya sudah kelihatan bagus, itu kan sudah boleh diperjualbelikan. Tinggal yang membeli mau diambil kapan, kan itu sudah urusan pembeli, karena sudah bagus, sudah siap dipanen kok nggak diambil-ambil, akhirnya banyak dimakan codot atau lain sebagainya, itu sudah risiko pembeli. Karena sudah bagus, harusnya misalkan panennya 2 hari lagi panen, kok dipanen 10 hari lagi, kan risiko ditanggung pembeli. Wala bai'uma lan ora wenang opo adol barang fihi kang iku tetep ing dalem ariba opo riba bijing sihi sebab jenis ma rodban halit teles
ilalabana kejobo poan. Nah, tidak boleh jual beli lagi itu barang yang mengandung riba dengan sejenisnya yang basah. Tentunya misalkan begini, barang yang mengandung riba itu misalkan bawang merah, yes, contoh bawang merah yang ada di sekitar kita. Nah, kita punya bawang merah itu sudah kering, kemudian kita membeli bawang yang masih basah dengan bawang yang kering yang kita punya, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh karena apa? Nanti yang basah itu jelas ada penyusutan kalau kering. Nah, misalkan kurma ya sama, kurma basah sama kurma kering ya nggak boleh ditukar. Intinya ditukar. Jadi membeli kurma basah dengan kurma kering itu nggak boleh. Dan begitu juga sejenisnya. Jadi yang sekiranya mengalami penyusutan itu nggak boleh dibeli dengan yang sudah kering, nggak boleh itu, kecuali memang ada kebutuhan. Misalkan yang punya kurma kering itu memang menginginkan kurma yang basah, itu loh, itu beda lagi. Jadi misalkan menginginkan kurma yang basah sehingga dia mau nggak mau ya harus membeli kurma yang basah itu dengan kurma yang kering, itu beda. Karena yang memang yang membutuhkan itu yang pemilik kurma yang kering tadi. Kecuali susu. Kenapa kok susu ini menjadi pengecualian? Karena susu itu tidak mengalami penyusutan dalam volumenya. Jadi susu itu tidak mengalami penyusutan. Susutnya susu itu kalau diminum itu susut. Tapi kalau buah itu jelas ada penyusutan. Jadi misalkan padi itu aja. Padi itu yang kering sama yang masih di pohonnya itu ya nggak boleh. Kita membeli padi yang ada di pohonnya, pohon yang masih ada di pohonnya itu, kita membelinya dengan yang kering ini nggak boleh. Dengan sekedar mengira-ngirakan saja, oh ini nanti dapat 1 hektar, dapat misalkan ini dapat 1 ton, oh saya beli dengan satu ton, itu nggak boleh. Karena apa? Ini jelas nanti akan mengalami penyusutan. Ya mungkin kalau susunya banyak, nah, itu kan itu sudah mengandung riba. Tuh, nggak boleh seperti itu. Jadi demikian pembahasan tentang khiyar. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Fitnah dunia wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.